Adik, aku ingat ketika kemarin kita ibadah hari Jumat itu sukacita sekali ya. Iya betul kak, itu suasana tuh macam sukacita sekali. Iya. Karena keturunan Roh Kudus tuh. Nah itu. Suasana bagus sekali. Mama, Ya. kemarin itu kan jalan main baru teman-teman on tanya kenapa kon ibadah duluan hari Jumat, turun saja belum dong hari Minggu. Itu orang GPRY itu orang itu berakar dari Ibrani. Jadi bahasa Ibrani bilang Pentakosta atau keturunan Roh Kudus dalam bahasa Ibrani itu Safot. Safot. Safot artinya coba nanti kita tanya pastor dulu ya. Oh iya. Tunggu pastor datang dulu baru kon tanya sudah. Ya, selamat dulu. Selamat siang. Selamat siang. Siap Bapak Pastor. Siang Bapak. Bang lagi bikin apa nih? Kita ada ini. Bakar ikan. Makan ikan. Wah, enak ini. Barusan tadi dengar ada bicara-bicara apa? Ini kita ada bahas ini kemarin kita ibadah hari Jumat itu keturunan Roh Kudus. Tapi ada dia juga tanya, dia bilang dia teman-teman tanya kenapa kita ibadah di luar hari Jumat, baru orang itu nanti ibadahnya hari Minggu. Oh, iya. Tapi Baik, jadi memang ini kita sudah berakar ke Ibrani ya. Jadi kita punya perayaan Pentakosta kemarin itu kita rayakan tepat tanggal 6 Sivan ya. Kalau perhitungan itu dimulai ya dari pertama kali dihitung ya, itu dia akan jatuh tanggal 6 Sivan ya. Jadi makanya kemarin kita merayakan Safot itu atau hari turunnya Torah, Pentakosta itu hari Jumat. Sementara kita punya saudara-saudara yang lain mereka baru merayakannya nanti hari Minggu kemarin. Nah, jadi sebenarnya kalau sesuai dengan firman ya jelas itu Safot itu adalah hari turunnya Torah yang digenapi pada saat Yesus datang. Itu Ruach Kodes atau Roh Kudus dicurahkan juga tepat pada saat perayaan Safot. Jadi yang kita lihat hari-hari ini itu banyak gereja-gereja orang cuma tahu Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, tapi mereka tidak paham kalau Pentakosta ini punya sejarah, dia punya kisah yang luar biasa di dalam Perjanjian Lama, khususnya di Torah itu dicatat di sana sebagai hari di mana Bapa Yahweh itu memberikan Torah bagi bangsa Israel, ya. Jadi hari pertama waktu mereka keluar dari tanah Mesir setelah peristiwa Pesak, bagaimana dong luput dari kematian, ya, kematian anak sulung di Mesir itu. Dari situ ketika mereka keluar itu dihitung 50 hari sampai di Gunung Sinai. Di sanalah Bapa Yahweh memberikan Torah itu bagi bangsa Israel. Jadi sebenarnya Safot itu adalah hari turunnya Torah atau pemberian Torah buat bangsa Israel. Lalu supaya nanti ke depan orang Israel, bahkan lebih khusus bagi bangsa-bangsa yang nanti mungkin mau ikut gabung untuk menyembah Elohim Israel itu, tidak menganggap bahwa Torah itu berat untuk dilakukan, tidak lagi bilang bahwa Torah sudah tidak berlaku, maka Tuhan Yesus memberikan Ruach Kodes itu, ya, dicurahkan tepat pada perayaan Safot yang disebut dengan hari turunnya Torah, supaya tidak boleh lagi ada hamba Tuhan, baik pendeta kah, jemaat kah, siapapun yang bilang bahwa Torah tidak berlaku. Karena Roh Kudus itu diberikan supaya kita punya kekuatan untuk bisa melakukan perintah-perintah Bapa Yahweh. Sebab tanpa Roh Kudus kita menginjil percuma, kita beribadah juga percuma, dan banyak hal itu nanti pasti percuma, ya. Jadi begitu dia punya kesimpulan kisah tentang bagaimana perayaan Pentakosta, kenapa kita harus merayakan duluan hari Jumat, karena kita berdasarkan akar Ibrani, kalender Ibrani itu tepat pada tanggal 6 Sivan, hari Jumat, ya. Oke, sambil nanti kita lanjut. Kamu berdoa dulu ya. Ini kayaknya makanan sudah enak-enak, sekarang kita makan dulu ya. Mama sudah bakar ikan enak-enak ini. Kita berdoa dulu ya. Ya. Kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan saja. Tefillah Avinu. Mari kita berdoa. Avinu sebab samayin, it kadas semeka, kafo malkuteka, ya sebersuneka, kemo kasomayin ken bares, eslehem kukeinu ten lanu kayo, uslah lanu es kokoteinu, kaser salatnu gam anaknu lahayakenu,
Wea tepienu lidei isayon, kiin kalsenum min hara, ki leka amam laka, wea gefura, wea tiferet, leolmi olamim. Amin. Oke, Selamat makan. sambil makan baru kita cerita lanjut. Jadi yaitu kisahnya. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan pada perayaan Safot ya. Ini yang bikin ada banyak kita lihat aliran-aliran gereja-gereja Pentakosta yang mereka berpikir seakan-akan Torah sudah tidak berlaku. Mereka bilang mereka aliran Pentakosta ya, bahkan pujian-pujian Pentakosta dipakai, tapi justru mereka menolak Torah. Sementara mereka tidak tahu bahwa ya, mereka tidak tahu bahwa Roh Kudus itu dicurahkan tepat pada saat perayaan Safot. Kalau kita lihat dalam versi bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani khusus untuk Brit Hadasa atau Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, itu Roh Kudus dicurahkan tepat pada perayaan Har Safot ya, yaitu hari turunnya Torah. Jadi kita beruntung karena kita sudah berakar ke Ibrani sehingga kita tidak menolak Torah, karena itu bagian dari perintah Bapa Yahweh supaya kita menyenangkan hati Bapa Yahweh. Jadi mungkin begitu ya. Ya. Bisa paham tuh, nanti cerita sama teman-teman orang, kasih orang bilang oh tidak. Kami ini karena berakar ke Ibrani, kami merayakan Safot seperti tadi Mama bilang, kami itu punya pengajaran dari akar Ibrani, jadi kami merayakannya tepat pada tanggal 6 Sivan. Sementara yang belum ke akar Ibrani, mereka merayakan di hari Minggu ya. Jadi intinya lewat video ini ya, lewat kita punya sharing ini, kita ingin supaya banyak orang tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan tepat pada perayaan Safot, itu hari turunnya Torah. Jadi tidak usah pakai alasan lagi untuk tolak Torah. Tapi bagaimana berdoa supaya Roh Kudus kasih mampu kita supaya kita bisa melakukan semuanya. Seperti Hakam atau Rabi Saul, dia bilang bahwa segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan Torah Bapa Yahweh ya. Oke, Bapak memberkati. Selamat makan.